Halo semuanya, ada yang udah tahu tentang ADHD? ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention yang berarti perhatian, defisit yang berarti berkurang, dan hyperactivity hiperaktif, dan disorder yang berarti gangguan. Atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Beberapa tampilan dari gangguan lain dapat menggaburkan ciri ADHD, dan beberapa simptom ADHD dapat terjadi pada diagnosa gangguan lainnya. Misalnya, gangguan spektrum autistik dan obsesif kompulsif. ADHD biasanya mulai timbul pada usia 3 tahun, namun pada umumnya baru terdeteksi setelah anak duduk di sekolah dasar, di mana situasi belajar yang formal menuntut pola perilaku yang terkendali termasuk pemusatan perhatian dan konsentrasi yang baik. Selanjutnya yaitu penyebab ADHD. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penyebab ADHD yang pertama yaitu adalah faktor genetika. Bukti penelitian menyatakan bahwa faktor genetika merupakan faktor penting dalam memunculkan tingkah laku ADHD. 1/3 dari anggota keluarga ADHD memiliki gangguan, yaitu jika orang tua mengalami ADHD, maka anaknya berisiko ADHD sebesar 60%. Pada anak kembar, jika salah satu mengalami ADHD, maka saudaranya 70-80% juga beresiko mengalami ADHD. Pada studi gen khusus, beberapa penemuan menunjukkan bahwa molekul genetika gen-gen tertentu dapat menyebabkan munculnya ADHD. Dengan demikian, temuan-temuan dari aspek keluarga, anak kembar, dan gen-gen tertentu menyatakan bahwa ADHD ada kaitannya dengan keturunan. Faktor yang kedua yaitu faktor neurobiologis. Beberapa dugaan dari penemuan tentang neurobiologis diantaranya bahwa terdapat persamaan antara ciri-ciri yang muncul pada ADHD dengan yang muncul pada kerusakan fungsi lobus prefrontal. Demikian juga penurunan kemampuan pada anak ADHD pada tes neuropsikologis yang dihubungkan dengan fungsi lobus prefrontal. Temuan melalui MRI atau pemeriksaan otak dengan teknologi tinggi menunjukkan ada ketidaknormalan pada bagian otak depan. Bagian ini meliputi korteks prefrontal yang saling berhubungan dengan bagian dalam bawah korteks cerebral secara kolektif yang dikenal sebagai basal ganglia. Bagian otak ini berhubungan dengan atensi, fungsi eksekutif, penundaan respons, dan organisasi respons. Kerusakan-kerusakan daerah ini memunculkan ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri pada ADHD. Informasi lain bahwa anak ADHD mempunyai korteks prefrontal lebih kecil dibandingkan dengan anak yang tidak ADHD. Nah, seperti apakah bentuk ADHD? Bagaimana cara mengidentifikasi ADHD? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi, banyak juga penelitian menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi ADHD sangat sulit. Karena ADHD merupakan suatu gangguan yang kompleks berkaitan dengan pengendalian diri dalam berbagai variasi gangguan tingkah laku. Variasi gangguan ini seperti dikatakan oleh Lauer pada tahun 1992 bahwa secara umum gangguan pemusatan perhatian berkaitan dengan gangguan tingkah laku dan aktivitas kognitif seperti misalnya berpikir, mengingat, menggambar, merangkum, mengorganisasikan, dan lain-lain. Tetapi kita dapat mengenali ADHD dengan ciri-ciri pertama, inatensi. Yang dimaksud inatensi bahwa individu penyandang gangguan ini tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Mereka sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Dengan demikian, mereka hanya mampu mempertahankan suatu aktivitas atau tugas dalam jangka waktu yang pendek, sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Yang kedua yaitu impulsivitas. Yang dimaksud impulsivitas adalah suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Mereka sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit untuk memberi prioritas kegiatan, sulit juga untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Perilaku ini biasanya menyulitkan yang bersangkutan maupun lingkungannya. Yang ketiga yaitu hiperaktivitas. Yang dimaksud dengan hiperaktivitas adalah suatu gerakan yang berlebihan, melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Biasanya sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan. Jika dibandingkan dengan individu yang aktif tapi produktif, perilaku hiperaktif tampak tidak bertujuan.
Mereka tidak mampu mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya, sehingga tidak dapat dibedakan gerakan yang penting dan tidak penting. Gerakannya dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatian. Beberapa ciri-ciri ADHD telah disebutkan. Dan sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa ADHD merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Dan anak yang mengalami ADHD pastinya sangat kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah ada terapi untuk anak-anak ADHD? Jawabannya adalah jelas ada. Banyak terapi yang digunakan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat 2 terapi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu sensori integrasi. Merupakan pendekatan treatment yang secara klinis bertujuan agar memberikan kesempatan anak yang memiliki kesulitan belajar tertentu untuk mencapai potensi maksimalnya. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa konsep ini hanya hipotesa dan saat ini harus dibuktikan. Terapi integrasi sensori juga dikenal sebagai SI terapi. Adalah suatu metode perlakuan yang diberikan pada anak-anak yang mempunyai permasalahan dalam memproses stimuli sensori. Terapi ini fokus untuk meningkatkan kapasitas anak untuk mengintegrasikan input dari sensori. Nah, manfaatnya adalah pada permasalahan seperti kesulitan belajar, permasalahan motorik, dispraksia, kesulitan tingkah laku, dan gangguan kecemasan. Terapi yang kedua yaitu terapi musik. Di suatu jurnal yang berjudul Program Intervensi Musik Terhadap Hiperaktivitas Anak ADHD yang ditulis oleh Supra Wimberti dan Bestari Nindya Suyanto menyatakan bahwa metode intervensi musik sangat mempengaruhi penurunan hiperaktivitas anak pada usia 8-9 tahun yang telah didiagnosa terkena ADHD. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan skor perubahan level antara fase yang mengalami penurunan. Dengan mendengarkan musik selama 30 menit selama 12 hari, terjadi penurunan perilaku hiperaktif pada partisipan yang berinisial RG. Ditegaskan lagi menurut Berger, musik secara langsung diproses melalui sistem limbik, amigdala, talamus, cerebral hipotalamus, dan hipokampus. Melalui sistem pendengaran, suara masuk ke dalam otak, memicu faktor emosional yang mendorong motivasi dan kemauan untuk terapi. Pada dasarnya, musik adalah aktivitas whole brain to brain yang mendorong kognisi otak kiri dengan menggunakan otak kanan untuk merangsang belahan otak kiri sehingga dapat bekerja sama. Hal ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu terapi musik dapat menurunkan perilaku hiperaktif dan inatensi pada anak ADHD, yaitu oleh Rusnawati dan Yuta Pratama.